Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berbagi pengalaman dalam rangka merefleksikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang luar biasa, yang selama ini mungkin kita mengenal hanya namanya pada saat Hari Pendidikan Nasional, ataupun mungkin pada slogannya yang sudah kita ketahui sejak kecil. Kita telah mengenal tiga semboyan Ki Hajar Dewantara yang artinya ing ngarsa sung tulodo, ing madya maun karso tutmuri handayani. Jadi ing ngarsa sung tulodo, yaitu kita sebagai guru, sebagai pendidik harus berikan contoh atau panutan. Dan ing madya maun karso, bahwa kita sebagai pendidik harus selalu berada di tengah-tengah para muridnya dan terus-menerus membangun semangat hingga mendukung ide-ide mereka untuk berkarya. Dan yang terakhir adalah tutwuri handayani, di sana bahwa kita sebagai pendidik harus terus-menerus menuntun, menopang, dan menunjuk arah yang benar bagi hidup dan karya anak-anak didik kita. Di atas kertas mungkin saya sudah menjadi guru atau pengajar kurang lebih 17 tahun lamanya. Tapi apakah saya sudah menjadi seorang pengajar atau pendidik yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Jujur, saya mungkin baru melaksanakan yang namanya semata-mata bekerja, bukan mengajar dan mendidik seutuhnya. Karena Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Dalam memahami arti dan tujuan pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak tersebut, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pada tahun pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Bisa diibaratkan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Karena Ki Hajar Dewantara yakin untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir dan batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka batin dan merdeka lahir. Kekuatan diri atau mungkin yang disebut kodrat yang dimilikinya menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi teman-teman calon guru penggerak yang hebat, setelah kita mengetahui makna pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara, lalu beliau menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, makna Ki Hajar Dewantara tersebut tentunya sesuai dengan firman Allah SWT, bahwa setiap anak itu sudah memiliki takdir yang masing-masing. Kita pendidik ini hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya sesuai dengan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuhnya menjadi kekuatan kodrat anak itu sendiri. Tentunya kita sebagai pendidik dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak tersebut,
ya Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani dan Pak Tukang Kebun. Di lahan yang telah disediakan, anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagungnya ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, namun dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Petani. Demikian sebaliknya, kita di kelas selayaknya petani, meskipun anak didik kita itu merupakan anak-anak yang kurang berpotensi, ya. Namun kita sebagai guru atau diberikan petani, jika kita bisa memberikan pembelajaran, motivasi, doa, dan tempat yang sesuai dengan kodratnya, ya, tentunya anak itu bisa berhasil. Namun sebaliknya, jika anak itu memiliki potensi, namun jika kita sebagai pendidik tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal, ya, tidak bisa memberikan pembelajaran sesuai kodratnya, maka kita sendirilah yang gagal menuntun mereka sebagai calon-calon anak bangsa yang hebat. Tentunya dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong atau dalam hal ini pemberi tuntunan dan arahan, ya, tetap harus memperhatikan dirinya juga. Apakah dia sudah pantas? Apakah dia memiliki tuntunan dalam dirinya, ya, agar bisa menjadi tuntunan atau perilakunya menjadi contoh bagi anak-anak kita, agar anak-anak kita tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Tentunya seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lainnya. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, ya, baik di sekolah maupun di masyarakat. Teman-teman, calon guru penggerak yang hebat, kata-kata di ataslah yang selalu berputar-putar di kepala saya, menusuk hati saya sebagai pendidik. Tentunya selama ini masih jauh panggang dari apinya. Saya pelan-pelan mencoba untuk berintrospeksi dan mulai belajar kembali tentang esensi seorang pendidik, kodrat anak, dan apakah saya pantas menjadi tuntunan bagi mereka, dan apakah saya sudah memberikan kemerdekaan belajar bagi mereka. Sehingga kata-kata tersebut menginginkan saya untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan tujuan dalam cara belajar dan mengajar. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut diselaraskan lebih dahulu. Tentunya dalam konteks ini Ki Hajar Dewantara menggunakan kata-kata barang-barang sebagai simbol tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru, namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Saya paham sekarang bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar-samar agar dapat diperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam hal ini, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sehingga Ki Hajar Dewantara mengkolaborasikan pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Kita sebagai pendidik harus mampu bahwa
Pendidikan anak sejatinya menuntut anak-anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 berbasis IT. Sedangkan dalam makna kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Sehingga pendidikan dalam perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar juga tetap harus disaring dengan menggunakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama muatan pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia inilah yang beragam tentunya menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik anak-anak kita. Saya akan berusaha mengajar ataupun memimpin dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid di abad 21 tentulah sangat berbeda dengan para murid di pertengahan abad ke-20. Jikapun sekarang saya diberi amanat menjadi kepala sekolah, tentunya saya akan belajar menjadi pemimpin yang bisa memberikan pendidikan bagi bapak ibu guru, bisa memberikan tuntunan bagi tenaga administrasi yang lain sesuai kodrat alam dimanapun mereka berasal, agama, karakteristiknya juga, sehingga kita bisa bersama-sama bisa berkembang secara dinamis, mempengaruhi cara pandang mereka dalam mendidik anak-anak kita sebagai pengguna jasa kita. Saya berusaha menuntun dengan memulai dari diri saya sendiri tentang budi pekerti, watak, ataupun karakter yang berpadu antara gerak pikir, perasaan, dan kehendak serta kemampuan sehingga menimbulkan tenaga, sehingga menciptakan budi pekerti yang baik. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan, terbentuknya budi pekerti itu tentunya tidak hanya di sekolah, namun juga ada di suatu tempat yang namanya keluarga. Karena keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pengerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Oleh karena itu, baik bapak ibu guru, staf, dan para murid harus bisa menciptakan alam keluarga yang bahagia, baik di rumah atau di sekolah. Kita harus bisa menjadikan sekolah menjadi ruang bagi anak kita untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran layaknya orang tua mereka sendiri. Keluarga juga dapat menjadi tempat untuk berinteraksi antara kakak dan adik, sehingga kemandirian dapat tercipta karena anak saling belajar antara satu dengan yang lain dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, para orang tua sebagai guru, penuntun, dan memberi teladan menjadi sangat penting juga dalam pertumbuhan karakter baik anak-anak, sehingga budi pengerti itu dapat tercipta baik di sekolah maupun di keluarga. Budi pengerti melatih kita dan anak kita untuk memiliki kesadaran yang utuh untuk menjadi dirinya dan juga kemerdekaan bagi orang lain. Mari teman-teman calon guru penggerak yang hebat, kita rubah diri kita mulai sekarang, dan tidak ada kata terlambat untuk membentuk diri kita menjadi pendidik, menjadi pamong yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga diharapkan ke depan bisa mencetak generasi bangsa yang hebat untuk Indonesia kita yang tercinta. Selamat belajar teman-teman calon guru penggerak. Sampai jumpa, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.